Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Septiani dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2019 dengan nomor induk mahasiswa 06121281924021. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Jadi, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang parameter pemotongan pada proses pembubutan. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah praktik permesinan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Darlius, MM, MPD, dan Bapak Elfahmi Dwi Kurniawan, SPD, MPDT. Nah, jadi apa sih itu parameter? Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas apa itu parameter. Jadi yang dimaksud dengan parameter dalam proses pembubutan adalah sebuah informasi berupa dasar-dasar perhitungan, rumus, dan tabel-tabel yang mendasari teknologi proses pemotongan atau penyayatan pada mesin bubut. Adapun parameter pemotongan pada proses pembubutan meliputi yang pertama itu ada kecepatan potong atau cutting speed, yang kedua ada kecepatan putaran mesin atau revolution per menit, RPM, dan yang ketiga ada kecepatan pemakanan atau feed, dan yang terakhir ada waktu proses permesinannya. Nah, untuk kecepatan potong itu sendiri atau cutting speed merupakan kemampuan alat potong dalam menyayat bahan dengan aman, sehingga menghasilkan tatal dalam satuan panjang per waktu. Dapat kita lihat ilustrasinya pada gambar ini. Sebuah apel dipotong menggunakan pisau dengan cara melingkar. Itulah yang disebut dengan kecepatan potong dari suatu alat potong. Pada gerak putar seperti mesin bubut, cutting speed-nya yaitu keliling lingkaran benda kerja dikalikan dengan putaran. Dapat kita rumuskan dengan CS sama dengan P dikali D dikali N dalam satuan meter per menit. Adapun D itu untuk diameter benda kerja dengan satuannya yaitu milimeter, N itu untuk putaran mesin per benda kerja dengan satuan RPM, dan P itu nilai konstanta yang bernilai 3,14. Nah, pada tabel kecepatan potong atau cutting speed disertakan juga bahan alat potongnya, yang pada umumnya bahan alat potong itu dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada HSS atau High Speed Steel, yang kedua ada karbida atau karbid. Nah, pada tabel ini dapat kita lihat bahan-bahan dan jenis-jenis pahat bubut jika kita ingin melakukan proses pembubutan. Seperti contoh, misalnya kita akan melakukan proses pembubutan menggunakan pahat bubut HSS dengan bahan perunggu. Maka kecepatan potongnya atau cutting speed-nya yaitu berkisar antara 21 sampai 24 meter per menit. Ataupun juga jika kita ingin melakukan proses pembubutan dengan menggunakan pahat bubut karbida dan menggunakan bahan berjenis aluminium, maka kecepatan potongnya atau cutting speed-nya yaitu berkisar antara 90 sampai 180 meter per menit. Yang selanjutnya ada kecepatan putaran mesin bubut atau revolution per menit atau yang biasa kita sebut dengan RPM. Nah, yang dimaksud dengan kecepatan putaran mesin bubut itu adalah sebuah kemampuan kecepatan putar mesin bubut untuk melakukan pemotongan atau penyayatan dalam satu putaran per menit. Rumus dasar untuk menghitung putaran mesin bubut itu sendiri adalah N sama dengan CS per P dikali D. Karena satuan kecepatan potong atau cutting speed dalam meter per menit, sedangkan satuan diameter benda kerja dalam bentuk milimeter. Maka satuannya harus disamakan terlebih dahulu dengan cara mengkonversi nilai dari kecepatan potongnya dengan mengalikan dengan angka 1000 mm. Maka rumus untuk putaran mesin itu menjadi
N sama dengan 1000 dikali CS per Pi dikali D. Untuk D itu diameter benda kerja dalam satuan milimeter, dan CS atau cutting speed itu dalam satuan milimeter per menit, dan Pi itu untuk nilai konstantanya, yaitu 3,14. Untuk contoh soalnya, sebuah baja lunak berdiameter 62 mm akan dibubut dengan kecepatan potong atau cutting speed-nya 25 meter per menit. Pertanyaannya, berapa besar putaran mesinnya? Sudah kita ketahui bahwa baja lunaknya berdiameter 62 mm dan CS-nya itu 25 meter per menit. Maka dapat kita masukkan ke dalam rumus, yaitu N sama dengan 1000 dikali CS dibagi Pi dikali D. 1000 dikalikan dengan CS yang bernilai 25 dibagi dengan 3,14 dikali dengan 62 nilai dari diameternya. Maka didapatlah hasil dari N-nya tadi atau besar putaran mesinnya tadi, yaitu 128,415 rpm. Jadi dapat disimpulkan bahwa kecepatan putaran mesinnya adalah sebesar 128,415 putaran per menit. Untuk contoh soal yang kedua, ada bahan yang berjenis baja lunak berdiameter 2,5 inci. Akan kita bubut dengan kecepatan potong atau cutting speed-nya yaitu 20 meter per menit. Yang menjadi pertanyaannya, berapa besar putaran mesinnya? Karena dari soal itu bentuknya inci, maka harus kita konversikan dulu ke dalam milimeter dengan cara mengalihkan 2,5 inci tadi dengan 25,4 mm. Dengan demikian, diameter dari bahannya tadi berubah menjadi 63,5 mm. Maka putaran mesinnya adalah N sama dengan 1000 dikali CS per Pi dikali D. 1000 dikali 20 untuk nilai CS dibagi dengan 3,14 dikali dengan 63,5 nilai dari diameter benda kerja yang telah kita konversikan tadi. Didapatlah putaran mesinnya itu sebesar 100,305 rpm. Yang selanjutnya ada kecepatan pemakanan atau feed. Nah, untuk kecepatan pemakanan atau ingsutan itu ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Di antaranya yang pertama ada kekerasan bahan, yang kedua ada kedalaman penyayatan, yang ketiga ada sudut-sudut sayat alat potong, dan yang keempat ada bahan alat potong, yang kelima ada ketajaman alat potong, dan yang terakhir ada kesiapan mesin yang akan digunakan. Dari kecepatan pemakanan sendiri, kita dapat merumuskannya dengan F sama dengan F dikali N. Untuk F kecil itu adalah besar pemakanan atau bergesernya pahat dalam satuan milimeter per putaran. Dan untuk N itu adalah putaran mesin dalam satuan putaran per menit. Nah, di sini saya ada contoh soal. Sebuah benda kerja akan dibubut dengan putaran mesinnya 750 putaran per menit. Dan besar pemakanannya yaitu 0,2 mm per putaran. Pertanyaannya, berapa besar kecepatan pemakanannya? Dari rumus yang tadi, F dikali N, maka dapat kita selesaikan soal ini dengan cara langsung mengalihkannya saja. Maka didapatlah nilai dari F itu yaitu 150 mm per menit. Jadi, pahat bergeser sejauh 150 mm selama 1 menit. Untuk contoh soal yang kedua, sebuah benda kerja dengan diameter 40 mm akan dibubut dengan kecepatan potong atau cutting speed sebesar 25 meter per menit. Dan besar pemakanannya yaitu 0,15 mm per putaran. Pertanyaannya, berapa besar kecepatan pemakanannya? Nah, di sini karena N belum diketahui, maka kita bisa mencari N-nya dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu 1000 dikali CS dibagi dengan Pi dikali D. 1000 dikali dengan 25 nilai dari CS tadi,
dibagi dengan 3,14 dikali 40 nilai dari diameter benda kerja itu. Maka didapatlah nilai N itu sebesar 199,004 atau kita bulatkan saja menjadi 199 rpm. Nah, untuk nilai F-nya itu sendiri atau nilai kecepatannya itu sendiri, maka dimasukkanlah N tadi dengan rumusnya yaitu 0,15 untuk nilai F dikali dengan nilai N tadi 199. Jadi waktu kecepatannya itu sebesar 29,85 mm per menit. Atau kesimpulannya, pahat bubut bergeser sejauh 29,85 mm selama 1 menit. Nah, yang terakhir ada waktu permesingan bubut. Dalam membuat suatu produk atau komponen pada proses pembubutan, lamanya waktu proses permesinannya perlu kita ketahui atau perlu kita hitung. Hal itu penting karena dengan mengetahui kebutuhan waktu, perencanaan dan kegiatan produksi dapat berjalan lancar. Apabila diameter benda kerja, kecepatan potong dan kecepatan penyayatannya atau pergeseran pahatnya diketahui, maka waktu pembubutan dapat kita hitung. Nah, untuk waktu permesinan bubut itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada waktu permesinan bubut rata. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi waktu permesinan bubut, yaitu seberapa besar panjang atau jarak tempuh pembubutan yang disimbolkan dengan L besar dalam satuan milimeter dan kecepatan pemakanan yang disimbolkan dengan F besar dalam satuan milimeter per menit. Jadi, untuk panjang total pembubutan adalah panjang pembubutan rata ditambah start awal pahat atau LA, atau juga bisa kita rumuskan dengan L sama dengan LA plus L dalam satuan milimeter. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diuraikan tadi, maka perhitungan waktu permesinan bubut rata atau TM dapat kita hitung dengan menggunakan rumus panjang pembubutan rata yang disimbolkan dengan L besar dibagi dengan kecepatan pemakanan yang disimbolkan dengan F besar. Untuk rumus waktu pembubutan itu sendiri yaitu L dibagi F dalam rumus simpelnya. L itu sendiri yaitu LA ditambah L dalam satuan milimeter, dan untuk F itu sendiri yaitu F dikali N dalam satuan milimeter per menit. Dengan keterangan F kecil itu adalah pemakanan dalam satu putaran dalam satuan milimeter per putaran, dan N itu untuk putaran benda kerja atau RPM, dan L kecil itu merupakan panjang pembubutan rata dalam satuan milimeter. Untuk LA itu sendiri yaitu jarak start pahat dalam satuan milimeter, dan untuk L besar itu sendiri yaitu panjang total pembubutan rata dalam satuan milimeter. Dan untuk F besar itu yaitu kecepatan pemakanan dalam satuan milimeter per menit. Nah, di sini saya ada contoh soal untuk waktu pemakanan bubut. Sebuah benda kerja dengan diameter terbesar atau D besar sebesar 40 mm akan kita bubut rata menjadi 30 mm sepanjang 65 mm dengan jarak start pahat yaitu 4 mm. Nah, dari data-data parameter permesinannya, didapatlah satu, pemutaran mesinnya yaitu 500 putaran per menit. Dan yang kedua, pemakanan mesin dalam satu putarannya itu sebesar 0,05 mm per putaran. Yang menjadi pertanyaannya, berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pembubutan rata sesuai data-data yang kita ketahui tadi, apabila pemakanan dilakukan satu kali pemakanan dalam satu proses. Nah, dari data-data yang telah kita ketahui, dapat kita selesaikan dengan terlebih dahulu mencari nilai dari L itu sendiri. Telah kita ketahui sebelumnya tadi bahwa untuk mencari nilai L besar itu sendiri, yaitu LA ditambah L. Nah, pada soal ini sudah diketahui bahwa LA-nya itu yaitu 4 mm, ditambah dengan L yaitu 65 mm. Jadi, untuk nilai L besarnya itu sendiri yaitu 69 mm.
Nah, untuk mencari nilai F itu sendiri atau nilai dari kecepatan pemakanannya, kita dapat mengalihkan pemakanan dalam satu putaran dengan putaran benda kerja. Dari data di atas yaitu F-nya itu sebesar 0,05 mm dikalikan dengan 500 putaran per menit. Maka didapatlah nilai dari kecepatan pemakanannya yaitu 25 mm per menit. Karena nilai dari L dan M-nya sudah kita ketahui, maka dapat kita selesaikan dengan rumus waktu permesinannya yaitu Tm sama dengan L dibagi F. Nilai L-nya tadi 69 mm dibagi dengan nilai M-nya tadi 25 mm per menit. Maka didapatlah waktu permesinannya yaitu 2,76 menit. Jadi kesimpulannya, waktu yang dibutuhkan untuk pembubutan rata sesuai dengan data-data yang kita ketahui tadi adalah selama 2,76 menit. Nah, untuk contoh soal yang kedua, sebuah benda kerja dengan diameter terbesar 30 mm akan dibubut rata menjadi 30 mm sepanjang 70 mm dengan jarak start pahat 4 mm. Dari data-data parameter pemesinannya ditetapkan sebagai berikut. Untuk cutting speed-nya itu sebesar 25 meter per menit dan pemakanan mesin dalam satu putarannya itu 0,03 mm per putaran. Pertanyaannya, berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pembubutan rata sesuai dari data-data yang telah kita ketahui tadi? Maka dapat kita selesaikan dengan mencari nilai N terlebih dahulu. Untuk rumus N itu sendiri yaitu 1000 dikali CS per Pi dikali D. Maka didapatlah nilai N itu sebesar 265,393 atau dapat kita bulatkan saja menjadi 265 rpm. Untuk nilai L-nya itu sendiri, LA ditambah L, maka didapatlah hasilnya sebesar 74 mm. Dan untuk nilai kecepatan pemakanannya, yaitu F dikali N, didapatlah nilainya 7,95 mm per menit. Jadi, untuk waktu permesinannya, yaitu L dibagi F, nilai dari L tadi adalah 74 mm, dan nilai dari F tadi yaitu 7,95 mm per menit, didapatlah waktu permesinannya itu 9,308. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk pembubutan rata adalah selama 9,308 menit. Yang kedua itu ada waktu permesinan bubut muka atau facing. Perhitungan waktu permesinan bubut muka pada prinsipnya sama dengan menghitung waktu permesinan bubut rata. Perbedaannya hanya terletak pada arah pemakanan, yaitu melintang. Nah, pada gambar di sini menunjukkan bahwa panjang total pembubutan atau L adalah panjang pembubutan muka ditambah start awal pahat, sehingga didapatlah rumus L sama dengan R atau jari-jari ditambah LA, atau diameter dibagi 2 ditambah LA. Untuk nilai kecepatan pemakanannya atau F besar, dengan mengacu pada uraian sebelumnya, yaitu F sama dengan F dikali N, maka berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diuraikan tadi, perhitungan waktu permesinan bubut muka dapat kita hitung dengan menggunakan rumus panjang pembubutan muka atau L besar dibagi dengan kecepatan pemakanan dengan simbol F besar. Maka dari data-data ini, kita dapat mencari nilai L itu terlebih dahulu, yaitu setengah dari diameter atau jari-jari ditambah dengan start awal pahat. Maka didapatlah nilai dari L itu yaitu 28 mm. Dan untuk nilai kecepatan pemakanannya itu sendiri atau E besar, didapatlah nilainya 25 mm per menit. Nah, untuk waktu pemakanan mesin bubut muka ini, L per F didapatlah nilai 1,12 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk pembubutan muka sesuai dari data-data yang telah kita ketahui adalah selama 1,12 menit. Yang ketiga itu ada waktu pengeboran pada mesin bubut. Perhitungan waktu pengeboran pada mesin bubut pada prinsipnya sama dengan menghitung waktu permesinan bubut rata dan mesin bubut muka.
Perbedaannya hanya terletak pada jarak start ujung mata bornya. Pada gambar ilustrasi ini menunjukkan bahwa panjang total pengeboran atau L adalah panjang pengeboran ditambah start awal mata bor. Sehingga didapatlah L sama dengan L ditambah 0,3 D atau LA dalam satuan milimeter. Untuk nilai kecepatan pemakanannya atau F mengacu pada uraian sebelumnya, yaitu F sama dengan F kecil dikali N dalam satuan milimeter per putaran. Nah, berdasarkan pada prinsip-prinsip yang telah diuraikan ini, perhitungan waktu pengeboran dapat kita hitung dengan menggunakan rumus panjang pengeboran atau L besar dibagi dengan width atau F. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah benda kerja akan dilakukan pengeboran sepanjang 28 mm dengan mata bornya berdiameter 10 mm. Data parameter permesinannya ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, putaran mesinnya itu 700 putaran per menit. Dan untuk pemakanan dalam satu kali pemutaran itu yaitu 0,04 mm per putaran. Pertanyaannya, berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan pengeboran pada mesin bubut sesuai data di atas apabila pemakanan dilakukan satu kali pemakanan per prosesnya? Maka dari data-data yang telah kita ketahui dapat kita selesaikan dengan cara mencari nilai L-nya itu terlebih dahulu atau mencari nilai dari panjang total pemakanan, yaitu L ditambah 0,3 dikali D. Maka didapatlah nilai dari panjang total pemakanannya itu yaitu 31 mm. Dan untuk nilai kecepatan pemakanannya itu didapat sebesar 28 mm per menit. Nah, untuk waktu pemakanan mesin itu sendiri, kita dapat mengoperasikan nilai dari L dan F yang telah kita dapat tadi, yaitu 31 mm untuk nilai F, kita bagi dengan nilai F yaitu sebesar 28 mm. Didapatlah waktu yang dibutuhkan untuk pengeboran itu yaitu 1,107 menit. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.